Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deure makabere Probolinggo. Yalah, berhasil juga ya belajar bahasa Probolinggo ya. Wah biasa, kenalkan nama saya Fuad Naim dan ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat spesial ya teman-teman semuanya ya. Saking spesialnya kita pasti pernah punya teman yang namanya ada Ramadannya. Iya kan? Artis saja ada tuh Iqbal Ramadan, Nia Ramadhani. Emang Ramadan, kalau bulan-bulan lain jarang ya, kayak ada Aliando Zulkodah itu jarang ya. Raisa Jumadil Awal, emang Ramadan emang. Saya bahkan punya teman ya, saudara namanya Muhammad Awal Ramadan. Awal Ramadan. Dari namanya udah jelas ya, dia pasti lahir pas sidang isbat. Jadi orang-orang lagi nungguin putusan pemerintah, dia lagi nungguin putusan dokter kandungan. Di rumah sakit lagi nungguin gitu, dokternya keluar. Jadi gimana dok? Istri saya gimana dok? Sudah terlihat hilalnya. Kata dokternya, belum pak, baru bukaan 2. Tapi kata dokter yang kemarin, HPL-nya tuh tanggal 23 ini dok. Loh, udah ada tanggalnya duluan. Mungkin dokter yang itu Muhammadiyah pak. Kalau ibu dokter NU, saya Kristen pak. Walah. Salah ya, oh iya bener ya, Dokter Maria R. Tampu Bolon, ya. R-nya apa ya Bu Dokter? Ramadan, lama ngono ya, kok bisa gitu ya. Ramadan sangat ditunggu-tunggu, saking ditunggu-tunggunya, selalu di awal-awal Ramadan itu selalu rame ya, tarawih itu ya. Hari ini aja luar biasa, dari masjid sampai pelataran, parkiran, selokan, penuh, sampai pantai Mayangan sana, ngambang, gitu. Rame sekali. Selalu. Cuman kalau makin akhir makin sepi ya Bu ya biasanya ya. Iya karena udah lebaran dong. Nggak mungkin terawih. Aduh. Kita akan bahas mengenai kegiatan khas di bulan Ramadan. Apa kegiatan yang khas di bulan Ramadan? Tidur. Gara-gara Pak Ustadz ngomong, hidupkanlah malam-malam di bulan Ramadan. Siapa Ustadz? Wah, malamnya hidup, siangnya tidur. Enggak ya, bukan itu. Kegiatan khas di bulan Ramadan itu adalah biasanya ya pesantren kilat. Bagi saya nih, pesantren kilat itu adalah kegiatan yang memang khas banget sama Ramadan. Jarang ada pesantren kilat pas lagi 17-an, Natalan itu jarang ya. Pesantren kilat itu pas Ramadan emang. Dan pesantren kilat sesuai namanya, kilat. Biasanya diadakannya cepat ya, paling kurang lebih 3 sampai 6 menit lah. Wah, cepet soro ya. Enggak, biasanya 3 sampai 6 hari. Dan itu biasanya diadakan oleh sekolah-sekolah umum, SMP, SMA, SMK. Jadi pas liburan Ramadan mengadakan pesantren kilat. Nah, yang saya bingung, kalau SMP, SMA, SMK sekolah umum ini pas liburan punya pesantren kilat, lah terus pesantren liburannya ngapain ya? Nggak mungkin pesantren kilat lagi dong, masa habis pesantren, pesantren lagi. Itu kayak habis kerja, liburannya kerja lagi. Pasti nama perusahaannya PT Romusya itu ya, kerja terus ya. Enggak, pasti nggak mungkin pesantren itu ada pesantren kilatnya. Mungkin pesantren itu adanya SMK kilat. Jadi selama 3 hari santri-santri belajar perhotelan, pelayaran, wah, pacaran, tawuran. Selama 3 hari itu ya, lucu juga itu. Kenapa bagi saya itu menyenangkan ya pesantren kilat? Karena kita bisa melihat kelakuan bocah-bocah yang lucu-lucu. Mereka tuh kan biasanya kepengen mokel itu ya, pengen batal puasa. Paling kelihatan kalau ngapain mereka pas pesantren kilat itu? Pas wudhu. Wudhunya tuh lama sekali. Bagian yang paling lama, coba perhatikan, kumur-kumur. Kenapa saya bisa tahu mereka mokelnya atau batal puasanya pas kumur-kumur? Karena bunyinya tidak umum. Bapak-bapak saya kasih tahu ya, bunyi kumur-kumur di seluruh dunia itu sama. Wok, 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 cuh. Nah itu. Itu sepaket ya Pak ya, wok, 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 cuh. Nah itu. Lah anak-anak ini, saya dengarkan baik-baik ya, suaranya tuh gini. Wok, 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 loh kok gitu? Kok ada ahnya ya? Cuhnya kemana ya? Sudah pasti ditelan air itu ya. Makanya saya bilang, wah nggak bisa dibiarkan ini. Maka untuk tahun depan kita bikin peraturan, santri-santri pesantren kilat tidak boleh wudhu, tapi tayamum. Mau ditelan seret ya, dikumur seret, nggak bisa ya. Atau mungkin bisa minta bantuan Ainus. Nah, tolong Ainus bikinlah kembali film-film FTV Azab itu ya. Nah, biar kapok itu anak-anak ya pas nonton itu. Bikin aja Azab membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan keran masjid, apalah panjang gitu ya judulnya. Bikin itu. Adegannya misalkan pas lagi wudhu, set, wudhu, tiba-tiba terdengar suara
dihempas. Ada opik. Mana opiknya? Coba perhatikan ya, kenapa selalu pas film azab tuh ada opiknya ya? Kayaknya memang opik ini spesialis azab gitu ya. Lagunya loh, lagunya. Coba dengarkan ya, saya curiga mungkin dari zaman Firaun itu sudah ada opik duluan tuh. Jadi pas Firaun mau diazab gitu kan ya, Nabi Musa kamu akan mati aku kejar, kata Firaun ya. Tiba-tiba dihempas, gelombang tenanan, wah. Ya, itu dia dari saya, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sajang nih, boleh gabung sama kita. Iya. Minta tips and triknya gimana kumur-kumur gak ketahuan. Oh iya jangan dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fuad Naim luar biasa itu. Memang suara kumur-kumur itu universal. Kubuk, wih. Tapi kalau kubuk. Nah, dicurigai ya. Terus ada klutuk-klutuknya suara S. Pakai S teh ternyata kumur-kumur. Itu mah tambahan bonus itu, udah batal. Nah baik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang ada di Sidoarjo dan juga seluruh pemirsa iNews. Hari ini hadir bersama-sama kita, guru-guru kita. Hadir bersama kita Tuan Guru Bajang dan juga hadir bersama kita Gus Robit, hadir juga Noeleto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir juga Fuad Naim. Nah untuk kesempatan pertama saya mau ngajak kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk mendengarkan tausiah dari guru kita. Nah ini berhubungan dengan keseharian kita. Sebelum kita dengarkan beliau tausiah, kesempatan yang pertama yaitu kepada Tuan Guru Bajang. Itu pasti tahu ada istilah orangnya itu baik tapi mulutnya pedes. Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Ada. Ada nggak orang yang baik mulutnya pedes? Ada nggak? Ada dong. Ada yang orangnya baik tapi mulutnya kejem. Ada nggak? Ada. Adanya kenceng banget. Tapi nggak di sini, nggak di sini. Iya, oh ada orangnya, mana orangnya? Baik, untuk kesempatan pertama langsung kita simak tausiah dari guru kita Tuan Guru Bajang. Fadhol Tuan. Mestinya kalau hatinya baik ya mulutnya baik ya. Masya Allah, iya betul Tuan Guru. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan pesan. Ini pesan buat kita semua. Kata Rasul, "Mayyat man li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhdhaihi atman lahul jannah." Siapa saja yang bisa menjaga mulutnya dan yang di bawah perutnya, maka saya jamin orang itu masuk ke dalam surga. Jadi ada dua yang perlu dijaga. Yang pertama menjaga antara dua geraham. Nih kanan kiri itu mulut. Wa ma bana fakhdhaihi, antara dua paha yang di bawah perut, kemaluan. Kata Rasul, kalau dua ini bisa dijaga, tidak digunakan untuk hal-hal yang membawa mudarat, maka saya jamin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu akan mendapatkan surga. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari hadis ini. Amin. Karena itu bapak-bapak dan ibu, ketika dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi lewat, ada beberapa sahabat sedang bicara tentang seorang perempuan. Jadi saat itu para sahabat mengatakan, David ya, ada perempuan yang rajin benar tahajud, taqumul lail, dan tidak pernah alpa untuk puasa sunnah, tasumun nahar. Tapi sayang, kata para sahabat, perempuan itu punya satu sifat, wa tu'dzil jar. Mulutnya itu suka menyakiti tetangga. Insya Allah di Probolinggo enggak ada. Amin. Semua yang ada warga dari Habib Hadi, ini murid-murid dari ulama-ulama yang hebat,
insya Allah mampu menjaga hak-hak dan kemuliaan tetangga. Amin. Apa kata Rasulullah SAW mendengar pembicaraan tentang perempuan itu? Sederhana yang disampaikan oleh Nabi, nggak panjang. Nabi cuma mengatakan, hiya finnar. Sayang sekali, walaupun rajin puasa sunnah, walaupun rajin sholat tahajud, tapi karena mulutnya sering menyakiti tetangganya, maka dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa sampai Rasulullah SAW menyampaikan ini? Karena Islam itu mengajarkan kepada seorang mukmin dalam ungkapan Rasulullah SAW yang lain, bahwa seorang mukmin itu masalun nakhlah, akal tayyiba wa wadu'at tayyiba. Jadi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, kata Rasul, itu mestinya seperti seekor lebah. Dia tidak mengambil kecuali yang paling baik. Yang namanya lebah gak pernah mampir di sampah, tidak pernah hinggap di atas kotoran. Yang namanya lebah selalu mencari puncak-puncak dan pucuk-pucuk bunga untuk mengambil yang terbaik, wa wadu'at thayyibah, dan kemudian mengeluarkan yang terbaik. Apa yang dikeluarkan oleh lebah? Madu yang beragam khasiatnya. Bukan untuk lebahnya, tapi untuk manusia, untuk kita semua. Itulah seorang mukmin, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ambil yang baik, mata kita mengkonsumsi yang baik, kita lihat hal-hal yang baik. Termasuk malam hari ini kita lihat ada Fuad, ada Mas Noe, ada Gus Azmi, ada Gus Robit, ada Mas David, Mbak Zizi. Kita lihat satu sama lain dalam tablik akbar ini, insya Allah itu kebaikan. Mendengar juga yang baik, mengkonsumsi juga yang baik, cari rezeki juga yang baik. Itu semua akan mempengaruhi apa yang keluar dari mulut kita. Itu semua akan mempengaruhi apa perilaku dan perbuatan kita. Maka kalau saya boleh koreksi tadi David, ya, hatinya baik, mulutnya juga insya Allah baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hatinya baik, mulutnya juga baik. Ya Allah. Silakan Noe atau mungkin Fuad Naim ada yang mau bertanya. Monggo silakan. Ya. Iya. Pak Ustadz kalau misalkan... Jangan susah-susah nanyanya. Iya yang gampang-gampang aja. Jangan nanya gimana cara minum tayamum tadi ya. Iya. Kalau apakah semua yang dilakukan di luar yang nampak itu, selain hati ya, kan nampak itu bisa dilakukan langsung dengan keikhlasan atau memang butuh kebiasaan dulu? Karena kan kadang memang kita beramal kayak berusaha berkata baik sebenarnya mungkin belum ikhlas-ikhlas banget gitu Pak Ustadz. Tapi iya bener kan ya kan masih latihan gitu loh ya apa yang nampak. Nah itu emang normalnya begitu atau memang sebenarnya pas hati ikhlas baru bisa kita berkata baik gitu Pak Ustadz? Oh melatih berkata baik gimana gitu? Iya jadi membangun karakter itu tidak seperti bikin bakso. Ya. Kalau bikin bakso itu malam diracik, pagi-pagi sudah bisa dimakan. Tapi kalau membangun karakter seperti halnya dulu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun sahabat yang demikian dahsyat, beliau yang demikian hebat itu butuh lebih dari 22 tahun melahirkan karakter yang hebat. Karena itu kita seperti Gus sampaikan tadi, yang penting omong baik saja dulu. Yang penting ucap saja yang baik. Karena mengucapkan yang baik itu membangun energi positif. Ya kalau kita lihat nih ya, lebih susah mana mengkritik atau memuji? Nah, coba saya tanya, lebih sulit mana mengkritik atau memuji? Lebih sulit. Lebih mudah mana mengkritik atau memuji? Mengkritik lebih mudah. Enggak dong, enggak. Lebih mudah memuji. Ya, lebih mudah mengucapkan, wah Anda hebat, wah ada insya Allah orang baik. Kalau mengkritik itu perlu berpikir. Iya. Perlu berpikir, perlu memikirkan sisi mana yang mesti saya kritik. Jadi perlu menyerap energi, ya. Itu menyebabkan capek. Makanya kalau orang selalu mengkritik itu mukanya selalu capek. Tapi kalau orang pandai memuji dalam kebaikan, maka insya Allah
Ya. Dia akan punya hati yang lapang Amin. dan selalu melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Masya Allah. Memuji, mengucapkan yang baik sama sekali tidak mengeluarkan energi. Justru akan mengundang energi kebaikan datang kepada kita. Masya Wallahu Allah. alam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Iya. Tuan Guru. Sebenarnya sih masih ada yang mau ditanya. Ya nggak boleh sih Tapi kayaknya waktunya. udah ngantri banget, udah pengen nongol nih. betul. Jadi kita bahasnya nanti aja, jangan kemana-mana. Tetap di Tablik Akbar. Nikmatnya Ramadan.